Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 11 mata kuliah strategi operasi ingin mempresentasikan tentang substitutes for strategy dengan mahasiswa Fakih Al-Abqori dengan NIM akhir 265, saya sendiri Fauzir Aditya dengan NIM akhir 266, Abdul Fatah dengan NIM akhir 271, Ahmad Zaki dengan NIM akhir 277, Rajas Asfa dengan NIM akhir 283, dan yang terakhir Alfian Raihan dengan NIM akhir 286. Introduction. Dalam manajemen operasi, banyak pimpinan perusahaan yakini bahwa fungsi operasi memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan organisasi. Namun, tidak semua benar-benar memahami apa yang dimaksud dengan strategi operasi. Sebagian organisasi memiliki strategi operasi yang jelas, yaitu bagaimana mereka menyelaraskan kebutuhan pasar dengan kemampuan sumber daya internal. Namun, sebagian lainnya justru menggantinya dengan berbagai pendekatan populer seperti Lean, TQM, BPR, atau Six Sigma. Pertanyaannya adalah, apakah pendekatan-pendekatan tersebut benar-benar merupakan strategi operasi atau hanya alat perbaikan yang digunakan untuk meningkatkan kinerja? Mari kita bahas di materi-materi yang ada. Oke. Pertama, fast fashion and the new approaches to operation. Nah, dalam beberapa dekade terakhir, banyak muncul pendekatan manajemen baru yang menjadi tren. Perusahaan sering mengadopsinya karena terlihat sederhana, menjanjikan hasil cepat, dan sudah digunakan oleh perusahaan lain yang sukses. Namun, pendekatan tersebut sering diberlakukan sebagai pengganti strategi, bukan bagian dari strategi. Karakteristik pendekatan yang bersifat tren. Nah, pendekatan yang bersifat tren biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Konsepnya sederhana dan mudah dipahami, menjanjikan hasil yang besar, diklaim dapat diterapkan di semua jenis organisasi, terlihat mudah diimplementasikan, dan dipromosikan secara menarik dan persuasif. Namun, tingkat keberhasilan tidak selalu tinggi. Contoh, pendekatan yang sering digunakan. Beberapa pendekatan yang paling diadopsi adalah pertama, TGM, Lean Operations, Business Process Engineering atau BPR, Six Sigma. Pendekatan ini dapat memberikan manfaat, tetapi bukan pengganti strategi operasi. Nah, simpulannya adalah strategi operasi itu harus menyeimbangkan kebutuhan pasar dan kemampuan internal organisasi. Pendekatan seperti TQM, Lean, BPR, dan Six Sigma seharusnya menjadi alat pendukung strategi, bukan strategi itu sendiri. Intinya, perusahaan tidak boleh sekedar mengikuti tren, tapi harus memastikan setiap pendekatan selaras dengan tujuan jangka panjang organisasi. Mari kita lanjut ke penjelasan selanjutnya, yaitu mengenai Total Quality Management. Jadi, menurut A.V. Feigenbaum, TQM adalah sistem efektif yang mengintegrasikan pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kualitas di seluruh bagian organisasi. Tujuannya adalah untuk memungkinkan produksi dan layanan di tingkat paling ekonomis, namun memberikan kepuasan pelanggan secara penuh. TQM itu bukan hanya sebuah alat, tapi juga sebuah filosofi dengan 6 elemen utama. Yang pertama itu adalah memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi, TQM memandang bahwa pelanggan adalah bagian paling penting dari keberhasilan organisasi. Selanjutnya adalah mencakup seluruh bagian. TQM memperkenalkan konsep pelanggan dan pemasok internal. Artinya, setiap karyawan saling melayani dan kesalahan di dalam departemen pada akhirnya akan berdampak pada pelanggan eksternal. Nah, yang ketiga adalah melibatkan semua orang. Dengan istilah yaitu quality as source. Jadi, setiap individu diberdayakan untuk memberikan kontribusi positif dalam memperbaiki pekerjaannya. Selanjutnya adalah menganalisis biaya kualitas. Jadi, TQM itu berupaya untuk menekan biaya kegagalan seperti pengerjaan ulang atau komplain dengan meningkatkan biaya pencegahan sejak dini. Nah, selanjutnya yang kelima adalah benar sejak awal atau right first time. Jadi mereka ini bisa mengubah pola pikir dari sekadar menginspeksi barang yang sudah jadi, menjadi mendesain kualitas ke dalam proses sejak awal. Nah, terakhir adalah sistem yang mendukung. Jadi menggunakan standar sistem dan prosedur secara global. Contohnya itu adalah ISO 9000 untuk menjaga kualitas secara konsisten. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai model EFQM dan 14 poin Deming. EFQM atau dikenal sebagai Excellence Model di Eropa itu sebuah model yang membantu perusahaan melakukan penilaian mandiri dengan membagi kriteria menjadi bagian enablers atau seperti kepemimpinan dan sumber daya, serta results atau hasil bagian pelanggan, masyarakat, dan bisnis. Nah, selain itu, salah satu tokoh kualitas yaitu W.E. Deming menciptakan 14 poin kualitas yang menuntut komitmen jangka panjang dalam buku operasi strategi ini. Nah,
Ke-14 poin ini diterjemahkan langsung ke dalam matriks keputusan operasi yang mencakup strategi kapasitas, jaringan pasokan, dan teknologi proses serta pengembangan di organisasi. Selanjutnya, Lean Operations. Lean Operations atau yang juga dikenal sebagai just in time merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memenuhi permintaan pelanggan secara instan, dengan kualitas sempurna dan tanpa pemborosan. Secara strategis, hal ini berarti aliran produk dan layanan harus memberikan yang pertama apa yang diinginkan pelanggan, lalu dalam jumlah yang tepat, lalu tepat saat dibutuhkan, dan juga pada lokasi yang tepat dan dengan biaya serendah mungkin. Ada 4 elemen kunci dalam Lean Operations, yaitu yang pertama pull control, yaitu menggunakan sistem pull di mana barang diproduksi atau dipindahkan hanya ketika ada permintaan dari tahap selanjutnya, berbeda dari sistem push yang lebih tradisional. Lalu ada synchronous flow, yaitu barang mengalir dengan lancar dan kecepatan merata dari awal hingga akhir tanpa menumpuk menjadi inventaris buffer. Lalu, perilaku peningkatan yang ditingkatkan. Jadi tidak adanya inventaris memotivasi staf untuk saling membantu memecahkan masalah proses secara keseluruhan, bukan hanya fokus pada area kerjanya sendiri. Lalu yang terakhir ada waste elimination. Jadi menghilangkan segala aktivitas yang tidak menambah nilai, dan waste di sini dikategorikan menjadi 4 jenis utama, yaitu aliran yang tidak teratur, pasokan yang tidak tepat, respons yang tidak fleksibel, dan juga variabilitas. Lalu apa sih perbedaan dari kedua metode Lean dan tradisional? Jadi metode tradisional itu menggunakan inventaris buffer untuk mengisolasi setiap tahap. Jadi jika ada satu tahap yang berhenti, maka tahap yang lain tetap berjalan. Tapi nanti akan menimbulkan adanya masalah tersembunyi dan waktu proses yang menjadi lambat. Sedangkan metode Lean menghilangkan buffer sehingga masalah di satu tahap akan segera terlihat oleh seluruh sistem. Hal ini akan memaksa organisasi untuk menyelesaikan akar masalah agar menjaga kelancaran aliran. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Six Sigma. Six Sigma itu adalah pendekatan perbaikan proses yang menekankan penggunaan data dan analisis statistik untuk mengurangi variasi serta cacat dalam proses. Tujuan utamanya adalah membuat proses lebih stabil, konsisten, dan mendekati kondisi tanpa kelelahan. Konsep ini berfokus pada pengendalian variasi proses karena variasi dianggap sebagai sumber utama masalah kualitas dan efisiensi. Dalam praktiknya, Six Sigma menggunakan metode terstruktur yang dikenal dengan siklus DMAIC, yaitu Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Pada tahap Define, organisasi mengidentifikasi masalah utama dan kebutuhan pelanggan. Untuk Measure, berfokus pada pengumpulan data kinerja proses saat ini. Analyze digunakan untuk mencari akar penyebab masalah. Improve adalah tahap pengembangan solusi, dan Control bertujuan menjaga agar perbaikan tetap berkelanjutan. Walaupun sangat efektif untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi, Six Sigma bukanlah strategi bisnis itu sendiri. Dalam konteks operation strategi, Six Sigma sering dipandang sebagai alat perbaikan yang mendukung strategi, bukan pengganti strategi. Kita akan masuk ke topik, yaitu some common threads. Jadi, best practice bukan berarti yang paling sempurna. Dari buku, kita ditekankan bahwa sebelum mengadopsi suatu pendekatan operasi, kita harus berhati-hati dengan konsep best practice. Kenapa? Karena best practice bukan berarti metode tersebut sudah paling sempurna dan tidak bisa ditingkatkan lagi. Itu hanya praktik terbaik yang saat ini kita bisa temukan. Jika perusahaan hanya mengikuti praktik yang sudah dianggap terbaik di industri, maka mereka memungkinkan hanya akan mencapai standar umum industri tersebut. Mereka tidak akan menciptakan terobosan besar atau inovasi radikal. Selain itu, praktik yang berhasil di satu perusahaan belum tentu berhasil di perusahaan yang lain. Setiap organisasi memiliki sumber daya yang berbeda, tingkat kemampuan karyawan yang berbeda, teknologi yang berbeda, prioritas strategis yang berbeda, dan budaya kerja yang berbeda. Artinya, pendekatan operasi tidak bisa sekedar di copy and paste dari topik, tapi harus ada penyesuaian dengan kondisi dan strategi masing-masing perusahaan. Lalu masalah umumnya, bahwa manajemen tidak memahami secara mendalam. Dari buku ini dijelaskan bahwa seringkali manajemen senior langsung menerapkan pendekatan seperti TQM, Lean, BPR, sama Six Sigma, tanpa benar-benar memahami esensi detailnya. Contohnya Six Sigma, ya itu pendekatan ini bukan hanya soal statistik, tetapi menyangkut cara berpikir berbasis data, penggunaan analisis kuantitatif, serta pendekatan sistematis seperti siklus. Jika jika manajemen tidak memahami pendekatan tersebut secara mendalam, maka implementasinya akan setengah-setengah. Dan ketika manajemen tidak serius, karyawan pun cenderung tidak menganggap program tersebut penting. Jadi, sebelum menerapkan pendekatan apapun, organisasi harus benar-benar memahami apakah pendekatan itu sesuai dengan konteks mereka. Lalu semua pendekatan ini berbeda. Walaupun memiliki kesamaan, misalnya sama-sama berorientasi pada pelanggan, dari buku ini dijelaskan bahwa tetap ada perbedaan mendasar di antara pendekatan-pendekatan tersebut. Ada dua dimensi, yang pertama adalah fokus apa yang harus diubah, yang kedua bagaimana cara mengubahnya. Beberapa pendekatan lebih menekankan apa yang harus diubah,
seperti BPR yang secara jelas menyarankan proses harus dirancang ulang secara end-to-end. Aktivitas yang tidak memberi nilai tambah harus dihilangkan. Dan inventory harus dikurangi. Sebaliknya, Six Sigma dan TQM lebih fokus pada bagaimana cara melakukan perbaikan. Mereka menekankan penggunaan data, analisis yang sistematis, pengendalian variasi, proses perbaikan yang terstruktur. Lalu perubahan radikal dan perubahan perubahan bertahap. Perbedaan kedua adalah dalam skala perubahan, BPR menekankan perubahan radikal dan cepat atau breakthrough stage. TQM dan Lean menekankan perbaikan bertahap dan kelanjutan atau continuous improvement. Six Sigma bisa digunakan untuk perubahan kecil maupun besar, tergantung konteksnya. Hal ini penting karena tidak semua organisasi siap untuk perubahan besar yang drastis. Dalam banyak kasus, perubahan bertahap justru lebih realistis dan lebih berkelanjutan. Lanjut ke penjelasan kasus mengenai Carglass Building and Sustaining a Customer-Centric Organization. Jadi kita harus tahu dulu apa itu latar belakang perusahaannya. Jadi Carglass Velux ini adalah perusahaan dari Belron yang merupakan perusahaan perbaikan dan penggantian kaca mobil terbesar di dunia. Nah, meskipun beroperasi di tengah iklim ekonomi yang sulit dan pasar yang sangat kompetitif di Belgia serta Luxembourg, perusahaan ini berhasil mencetak pertumbuhan yang sangat pesat. Mereka melayani dua jenis pelanggan utama, yaitu pelanggan individu, yaitu pengendara mobil, dan pelanggan korporat seperti contohnya perusahaan asuransi, penyewaan, dan armada mobil. Nah, selanjutnya adalah kita berfokus kepada customer journey dari Carglass ini. Jadi Carglass itu menempatkan kenyamanan pelanggan sebagai kunci kesuksesan dengan menawarkan layanan operasional 24/7 dan 365 hari dalam setahun. Pelanggan memiliki fleksibilitas untuk membawa mobil mereka ke pusat layanan atau customer dealer center atau meminta teknisi datang menukar mobil layanan keliling. Perusahaan memetakan 10 langkah the customer journey, mulai dari saat kaca rusak hingga survei kepuasan pasca perbaikan dan menyusun operasi internal mereka berdasarkan langkah-langkah tersebut untuk memberikan pengalaman pelanggan yang optimal. Nah, selanjutnya gimana sih Carglass ini membangun merek yang kuat? Jadi karena pengemudi rata-rata hanya mengalami kerusakan kaca setiap 7 tahun sekali, Carglass harus mencari cara agar merek mereka selalu diingat atau top of mind saat pelanggan membutuhkannya. Nah, mereka berinvestasi kuat pada iklan televisi dan radio, berhasil mencapai tingkat kesadaran merek atau brand awareness di atas 90% di Belgia. Daya tarik dan kredibilitas iklan ini mereka didorong oleh penggunaan karyawan asli Carglass, alih-alih aktor, serta slogan ikonik yang mereka miliki, yaitu Carglass Repair, Carglass Replace. Selanjutnya gimana sih efisiensi operasional mereka? Nah, setelah pemasaran berhasil menarik pelanggan, Departemen Operasi mengambil alih untuk memastikan interaksi tersebut berubah menjadi pekerjaan perbaikan yang memuaskan. Mereka menggunakan konsep waterfall untuk menganalisis dan memfilter panggilan masuk dengan tujuan mengurangi panggilan terputus atau tidak relevan, sehingga pusat kontak dapat fokus pada peluang layanan nyata. Carglass ini sangat memperhatikan kualitas teknis, dan mereka menganggap setiap keluhan pelanggan sebagai tindakan untuk perbaikan, melalui program pembinaan layanan khusus. Nah, untuk kemitraan sendiri atau kemitraan korporat atau B2B, Carglass membangun hubungan jangka panjang dan erat dengan mitra korporatnya. Contohnya adalah perusahaan penyewaan yaitu LeasePlan. Mereka sangat responsif terhadap kebutuhan mitra dengan memberikan layanan tambahan seperti melakukan tekanan ban dan oli mobil serta mengirimkan laporan penghematan. Nah, mereka ini juga melakukan integrasi sistem back office untuk penagihan elektronik yang sepenuhnya membebaskan mitra dari beban input data manual. Di case Carglass, salah satu konsep paling penting adalah konsep ini menjelaskan bahwa keberhasilan perusahaan tidak terjadi secara linear, tapi berbentuk lingkaran yang saling memperkuat. Artinya, setiap elemen dalam sistem mereka terhubung dan menciptakan efek berkelanjutan. Yang pertama, fokus pada people atau karyawan. Circle ini dimulai dari karyawan. Carglass percaya bahwa kalau karyawan merasa dihargai, berarti dengan baik dan punya tujuan yang jelas, maka mereka akan memberikan pelayanan terbaik. Jadi mereka investasi besar dalam training teknisi, menanamkan budaya customer first, memberikan empowerment kepada frontline staff. Yang ini penting karena dalam bisnis jasa, kualitas layanan sangat bergantung pada manusia. Lalu yang kedua, excellent service experience. Karena karyawan kompeten dan termotivasi, mereka bisa memberikan pengalaman layanan yang luar biasa. Contohnya, datang tepat waktu, proses cepat dan efisien, komunikasi jelas, pelayanan ramah, yang membuat pelanggan merasa aman dan percaya. Yang ketiga, high customer satisfaction, yaitu pelayanan yang konsisten menghasilkan kepuasan pelanggan tinggi, trust, loyalitas, yang Carglass bahkan mengukur kepuasan pelanggan secara sistematis menggunakan feedback dan NPS. Yang keempat, strong business performance. Ketika pelanggan puas, repeat order meningkat, word of mouth meningkat, artinya berdampak pada pertumbuhan revenue, profitabilitas, market leadership, dan sebagainya. Lalu kenapa disebut circle? Karena profit dan performa bisnis yang baik memungkinkan perusahaan untuk invest lagi ke training karyawan, meningkatkan sistem, memperbaiki proses, dan siklusnya berulang. Jadi dari people, service, customer satisfaction,
profit reinvent in people, yang itulah kenapa disebutkan adalah circle, dan inilah kenapa yang membuat model ini sustainable. Dan yang selanjutnya from measurement to motivation. Jadi kasus from measurement to motivation itu menekankan bahwa pengukuran kinerja tidak selalu menghasilkan peningkatan kinerja secara otomatis. Dampaknya sangat bergantung pada bagaimana sistem pengukuran tersebut mempengaruhi perilaku dan motivasi karyawan. Pengukuran kerja memang penting, tetapi jika tidak dirancang dengan tepat justru dapat menimbulkan masalah. Misalnya, karyawan bisa terlalu fokus pada angka, melakukan manipulasi metrik, atau mengoptimalkan target individu yang merugikan tujuan organisasi secara keseluruhan. Kasus ini menunjukkan bahwa ukuran kinerja yang efektif harus selaras dengan tujuan strategi, mudah dipahami, dan dianggap adil oleh karyawan. Selain itu, ukuran tersebut harus mendorong perbaikan nyata, bukan sekedar formalitas pelaporan. Intinya, pelajarannya adalah bahwa measurement akan mempengaruhi behavior, dan behavior inilah yang akhirnya menentukan performance. Oleh karena itu, sistem pengukuran harus dirancang tidak hanya untuk kontrol, tetapi juga untuk memotivasi perilaku yang tepat. Saya akan menjawab case nomor 1 dengan pertanyaan, apakah organisasi masih perlu melakukan perbaikan meskipun tingkat kepuasan pelanggan dan karyawan sudah sangat tinggi? Nah, intinya, walaupun customer satisfaction 97% dan employee satisfaction 96% sudah sangat tinggi, tetap ada hal yang harus diperbaiki. Poin utamanya adalah, yang pertama, tidak boleh cepat puas. Skor tinggi bukan berarti sempurna. Masih ada 3 hingga 4% yang belum puas, dan itu bisa jadi peluang perbaikan. Yang kedua, perbaikan berkelanjutan. Dalam operation strategi, organisasi tetap harus mencari cara meningkatkan kualitas layanan, efisiensi proses, dan konsistensi kinerja. Nah, yang ketiga, mengantisipasi persaingan dan perubahan pasar. Kondisi eksternal bisa berubah. Kalau perusahaan berhenti berinovasi, pesaing bisa menyusul atau bahkan melampaui. Yang terakhir, meningkatkan proses internal. Fokus bukan hanya hasil, tapi juga bagaimana proses dijalankan. Bisa dibuat lebih cepat, lebih hemat biaya, atau lebih fleksibel. Jadi intinya, meskipun performa sudah sangat bagus, masih ada ruang untuk peningkatan strategis supaya keunggulan bisa dipertahankan dan dikembangkan dalam jangka panjang. Untuk pertanyaan nomor 2, apakah masuk akal untuk mengejar skor kepuasan 100%? Menurut saya, sangat masuk akal. Hal ini karena target 100% dapat berfungsi untuk mencegah budaya kepuasan diri atau complacency yang dapat muncul ketika perusahaan merasa sudah mencapai performa maksimal. Lalu, John Paul Tyson juga percaya pada prinsip dream big untuk terus mendorong organisasi melampaui apa yang dianggap tidak mungkin. Dan meskipun kepuasan umum sudah sangat tinggi, kategori kepuasan overall excellent baru mencapai 66,6% pada tahun 2009, yang berarti masih ada peluang yang sangat besar untuk meningkatkan kualitas layanan. Dan upaya mencapai kesempurnaan menjaga momentum motivasi karyawan, yang pada akhirnya juga akan berdampak pada kepuasan pemegang saham. Lalu, dengan menargetkan 100%, setiap keluhan sekecil apapun akan dianggap sebagai tindakan untuk perbaikan yang sangat berharga bagi organisasi. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pertanyaan terakhir, yaitu and more important, if there was nothing to improve, would that mark the end of the company exceptional culture? Nah, menurut kelompok kami itu tidak. Nah, keberadaan nothing to improve itu tidak akan menandai akhir dari budaya luar biasa perusahaan Carglass Benelux. John Paul Tyson, CEO perusahaan, justru khawatir bahwa mencapai tingkat kepuasan pelanggan karyawan mendekati 100%, seperti 96 hingga 97%. Itu berpotensi memicu budaya komplakansi jika tidak dikelola dengan baik. Budaya abstraksional Carglass dibangun atas prinsip continuous improvement melalui circle of success, atau kepuasan karyawan, pelanggan, dan pemegang saham. Nah, pengukuran performa ketat dan inisiatif seperti pelatihan, kompetensi base of Carglass, serta pengakuan best practices. Nah, tantangan utamanya di sini Tyson itu menyadari bahwa meskipun pencapaian impresif, like revenue naik 3 kali lipat dari 69,5 juta di 2000 menjadi 168 euro juta di 2009. Dan profit operasional 4 kali lipat. Tantangan berikutnya adalah mempertahankan momentum tanpa ada ruang perbaikan nyata. Ia bertanya apakah patut mengejar skor 100% karena hal itu bisa menghentikan dorongan untuk dream big dan raise the bar. Nah, selanjutnya yang terakhir itu strategi perlawanan komplakansi. Nah, perusahaan melawan risiko ini dengan transparansi data mingguan, misalnya seperti ranking Customer Delight Centers. Bonus berbasis kepuasan pelanggan atau kualitas, bukan finansial semata, dan program seperti Smile on Tour serta cost training untuk transfer best practices. Budaya ini juga didukung iklim organisasi high performance, 54%,
pemimpin high performance pada 2008 versus benchmark Hay Group dan pengukuran konstan via survei GFK dan Great Place to Work.